Selamat datang para peserta didik di Udemy. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Pandu Adi Cakranegara. Saya adalah instruktur dari Bali Training. Hari ini kita akan belajar mengenai pemodelan keuangan. Sedikit tentang saya, Bapak Ibu bisa lihat di slide pengalaman saya, sertifikasi saya ada di beberapa di bidang keuangan, termasuk di bidang pemodelan keuangan yang kita pelajari hari ini. Juga ada di security analyst, wakil manajer investasi. Sedikit pendidikan saya sedang menempuh kuliah doktoral di Manila. Itu saja. Mari kita langsung ke materi. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pemodelan keuangan. Nah, kalau kita dengar kata pemodelan keuangan, ini sebetulnya adalah salah satu bagian atau subbab dari pemodelan bisnis. Kalau Bapak Ibu belajar bisnis, Bapak Ibu akan mendapatkan bahwa bisnis itu dibagi menjadi bagian-bagian. Bagian bisnis itu terdiri dari bagian human resource yang mengelola manusianya. Lalu ada bagian marketing, bagaimana menjual suatu produk. Lalu ada bagian operational, bagaimana bisnis itu beroperasi, dan bagian keuangan. Pemodelan keuangan ini secara sederhana adalah berusaha menangkap semua proses-proses ini di dalam angka moneter, atau di Indonesia adalah di dalam angka rupiah. Jadi, output pemodelan keuangan adalah tergantung tujuan pemodelan keuangan itu sendiri. Misalnya, kalau Bapak Ibu punya bisnis, merencanakan model bisnis, merencanakan membuka bisnis baru, atau Bapak Ibu ingin membeli suatu bisnis, misalnya franchise, atau membeli suatu saham, yaitu dengan menilai atau valuasi perusahaan tersebut. Jadi, itu adalah secara umum pemodelan keuangan. Fungsi pemodelan keuangan itu apa? Ada banyak fungsi, namun secara sederhana ada 3 fungsi umum yang sering orang gunakan dalam pemodelan keuangan, yaitu untuk menggambarkan realitas bisnis, untuk menyederhanakan pengambilan keputusan, dan untuk membuat simulasi. Apa yang dimaksud simulasi? Jadi, dalam bisnis tentunya setiap periode ada rencana. Misalnya rencana tahun depan, rencana pada saat pandemi yang kita hadapi sekarang. Nah, untuk membuat suatu rencana, misalnya bagian marketing ingin membuat promosi online, karena sekarang susah untuk melakukan promosi offline, apalagi datang atau mengadakan event. Karena itu dia akan merencanakan promosi online. Nah, pemodelan keuangan bisa membantu divisi marketing ini untuk membuat semacam skenario. Nah, tentu pemodel keuangan sendiri itu sebetulnya adalah seorang pendukung ya. Dia bukan yang utama, dia membantu misalnya tadi orang marketing untuk menerjemahkan menjadi sebuah model keuangan. Jadi dia akan mendengarkan cerita dari orang marketing ini, lalu berdasarkan cerita itu dia akan berubah menjadi angka-angka, bisa jadi angkanya probabilitas, tapi yang jelas nanti outputnya adalah angka moneter. Kalau di Indonesia berarti dalam rupiah. Dari angka-angka ini kita terlihat langkah-langkah yang bisa diambil atau bisa dipilih oleh perusahaan. Langkah apa yang terbaik? Ya jelas, karena tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba, maka langkah yang terbaik adalah langkah yang memberikan laba yang paling besar. Lalu, apa saja sih proses pemodelan keuangan? Karena di Udemy ini kita langsung belajar
secara singkat bagaimana sih membuat membuat pemodelan keuangan, maka kita langsung saja belajar langkah-langkahnya. Jadi kita tidak terlalu banyak teori, tapi langsung belajar memasak dengan cara memasak seperti itu ya. Itu pertama yang harus ditekankan adalah tujuan pemodelan keuangan. Karena tujuan yang berbeda akan menghasilkan model keuangan yang berbeda. Di sini akan diberikan salah satu contoh, nanti kita akan belajar menilai, mengenali perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kalau yang saya bawakan hari ini contohnya adalah Unilever. Bapak Ibu sudah kenal ya Unilever, produk-produknya sudah banyak di Indonesia. Lalu Indofood, dan ada juga BNI. Nah, jadi ini adalah semua perusahaan-perusahaan yang saya harap Bapak Ibu akrab dengan sehari-hari sehingga mudah bagaimana kita bisa mengenali atau memodelkan keuangan perusahaan-perusahaan ini. Nah, yang kedua adalah apa sih input dari pemodelan keuangan? Karena hari ini kita secara contoh akan belajar menilai perusahaan, maka inputnya adalah laporan keuangan. Bapak Ibu kalau ingin membuka laporan keuangan, Bapak Ibu bisa buka dari dua. Pertama dari Bursa Efek. Di Bursa Efek itu semua perusahaan terbuka di Indonesia wajib melaporkan ke Bursa Efek laporan keuangannya sebetulnya setiap 3 bulan sekali atau laporan interim dan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa di sana buka di, kalau kata kuncinya di Google, di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Atau Bapak Ibu bisa berkunjung ke situs perusahaannya sendiri. Misalnya kalau Bapak Ibu ingin membuka Indofood, Bapak Ibu tinggal ke www.indofood.co.id, cari bagian investor, nanti ada annual report, Bapak Ibu bisa download, ada pilihannya save, read, Ibu download saja, nanti laporan keuangan itu yang akan digunakan.